Saudara-saudara, rekan-rekan PKP yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini buat segala kemurahan-Nya, dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Kita nyanyikan ayat 1 saja. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini, karena kasih dan rahmat Tuhan bagi kami sekalian. Dan saat ini pun kami akan siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, baik hamba yang akan menyampaikan firman-Mu kepada seluruh anggota PKP yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Matius pasal 4 ayat 23. Injil Matius pasal 4 ayat 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan, dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu misi Allah bagi orang percaya. Saudara-saudara, jika kita berbicara tentang misi Allah, maka ini berbicara tentang apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, dan apa yang menjadi tujuan Allah bagi dunia ini, dan secara khusus bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang datang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, atau inilah yang telah datang dirintis, inilah yang telah datang dimulai oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dengan tujuan bahwa kita pun juga sebagai orang yang percaya kepadanya meneruskan atau mengembangkan misi Allah di dalam dunia ini, supaya semakin banyak orang yang datang percaya kepadanya. Maka itulah sebabnya dibutuhkan pemahaman yang baik dan benar di dalam diri kita ini, supaya kita mampu mengerjakannya, dan yang terpenting pula supaya kita tidak khawatir dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah misi Allah bagi orang percaya? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan rohani kita. Saudara-saudara, tidak dapat kita sangkal bahwa hal rohani merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan yang vital dalam kehidupan kita. Dan jika hal ini tidak terpenuhi, maka biasanya berakibat fatal, bahkan berakibat buruk dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Karena ingat bahwa hal rohanilah yang menjadi landasan kita berpijak, yang menjadi landasan bagi kita untuk melangkah dengan baik dan benar di dalam diri kita ini. Dan yang terpenting pula, untuk menjadi pribadi
yang berkenan kepada Tuhan. Dan hal rohanilah yang menjamin kehidupan kita ini, supaya kita bisa menikmati kedamaian, supaya kita bisa menikmati sukacita di dalam diri kita ini. Sebab jika kebutuhan rohani belum terpenuhi di dalam diri kita ini, maka apapun yang kita buat, maka apapun yang kita upayakan, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita ini. Maka sangat jelas kebenaran firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang mengerjakan misi untuk mengajar, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab Injil Kerajaan Allah inilah yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Dan Injil Kerajaan Allah inilah yang dapat memberikan kedamaian yang sejati di dalam diri kita ini. Sebab hal-hal seperti itu dunia tidak akan pernah bisa berikan. Tetapi kedamaian yang sejati, kebahagiaan yang sempurna hanya bisa kita temukan di dalam Injil Kerajaan Allah. Maka itulah sebabnya sangat penting saudara-saudara, kita memahami tentang misi Allah ini. Bahwa misi Allah datang membawakan tentang apa yang disebut dengan kedamaian, apa yang disebut dengan kebahagiaan. Supaya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, apapun yang menjadi pergumulannya, kita mampu melewatinya karena kita sudah memiliki kedamaian dan kebahagiaan yang sejati melalui Injil Kerajaan Allah yang telah kita terima, yang telah kita dapatkan di dalam diri kita ini. Dan yang kedua, bagaimanakah misi Allah bagi kita orang yang percaya kepadanya? Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang biasanya menjadi kekeliruan kita memahami misi Allah adalah kadang kita berpikir bahwa hal ini hanya menyangkut tentang kebutuhan rohani saja di dalam diri kita ini. Seolah-olah kita berpikir bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan jasmani di dalam diri kita ini. Sehingga karena kadang kita terdesa dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan secara jasmani kita. Mungkin kebutuhan yang kita makan, yang kita perlukan setiap hari, keperluan anak-anak sekolah, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya di dalam diri kita ini. Maka kita mengabaikan, mengerjakan misi Allah di dalam diri kita ini. Padahal saudara-saudara, misi Allah tidak hanya menyangkut tentang kehidupan rohani kita, bahwa kita menemukan kedamaian sejati, kita menemukan rasa aman yang sejati, kita menemukan hidup yang kekal yang pasti di dalam diri kita ini. Tetapi ingat saudara-saudara, mengenai misi Allah juga menyangkut tentang kebutuhan-kebutuhan secara jasmani kita. Nah, sangat jelas dalam ayat ini berbicara bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya mengajar tentang Injil Kerajaan Allah, tetapi juga ayat ini berkata bahwa Tuhan Yesus datang untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara kita. Jadi saudara-saudara, sangat jelas firman Tuhan di sini berkata bahwa misi Allah itu bukan hanya menyangkut tentang hal rohani, tetapi juga menyangkut tentang apa yang kita butuhkan secara jasmani kita di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-24, di situ sangat jelas berbicara tentang apa yang dibuat, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan secara jasmani kita. Di situ sangat jelas kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjaminkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, kebutuhan secara tentram, apa yang kita perlukan, kebutuhan secara sehat dengan baik, kebutuhan secara hidup yang menemukan kebutuhan-kebutuhan yang selalu terpenuhi di dalam diri kita ini. Sangat jelas di situ saudara-saudara. Maka itulah sebabnya dalam menjalani kehidupan kita ke depan, ingat baik-baik bahwa perlu kita harus memahami benar tentang misi Allah kita. Bahwa misi Allah bagi kita
menyangkut tentang kebutuhan-kebutuhan rohani kita, tetapi ingat juga menyangkut tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, supaya kita tidak perlu selalu khawatir dalam menjalani hidup kita. Apa yang perlu kita makan, apa yang perlu kita minum, apa yang perlu kita pakai. Sebab ingat, Yesus telah menyediakan, Yesus telah menyiapkan semuanya itu di dalam diri kita ini. Dan apabila kita mengerjakan misi Allah di dalam diri kita, apabila kita selalu memiliki pemahaman yang benar tentang misi Allah, maka misi Allah itulah yang menggenapkan setiap kebutuhan di dalam diri kita ini. Namun saudara-saudara, ingat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ayat ini sangat jelas berkata kepada kita bahwa hal kerajaan Allah, hal yang rohani, itu yang terpenting, itu yang terutama di dalam diri kita. Dan menyangkut apa yang kita butuhkan, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, dan dalam kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, itu hanyalah bonus. Tetapi ketika kita sudah mampu mengutamakan Tuhan, maka bonus pasti diberikan di dalam diri kita. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, marilah dalam menjalani hidup kita di dunia ini, bahwa selalu berharap, selalu memandang kepada Tuhan, dan jangan lupa mengerjakan misi Allah. Sebab itulah maksudnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, bahwa Dia telah datang merintisnya, Dia telah datang memulainya, Dia telah datang untuk mengerjakannya, dan telah memberikan teladan bagi kita, dengan maksud bahwa kita pun juga lah yang akan melanjutkan misi Allah di dalam diri kita ini. Sebab dibalik dari misi Allah, maka misi Allah itu yang memenuhi kebutuhan rohani kita, dan juga memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari rekan-rekan PKP yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menutup renungan kita pada saat ini dalam doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa. Kasih dan setia-Mu sungguh nyata dan teristimewa melalui renungan kami pada malam hari ini, yang telah mengajarkan kami tentang bagaimanakah misi Allah bagi kehidupan kami ini. Sangat jelas bahwa misi Allah memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di dalam diri kami, baik itu menyangkut kebutuhan secara rohani kami, begitupun juga menyangkut kebutuhan jasmani di dalam diri kami ini. Roh Kudus, tuntunlah kami supaya dalam menjalani kehidupan kami ke depan, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang dalam menjalaninya. Sebab misi Allah lah yang memenuhi, yang menjamin setiap kebutuhan-kebutuhan di dalam diri kami. Bapa di dalam sorga, tuntunlah kami supaya kami mampu hidup untuk melakukan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam diri kami ini. Dan begitu pun juga bahwa misi Allah yang telah dirintis, yang telah dimulai, yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada waktu datang ke dalam dunia ini, mampukan pun kami sebagai umat-umat-Mu untuk melanjutkannya dan untuk mengembangkannya di dalam dunia ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang datang berseru kepadamu untuk diselamatkan di dalam diri mereka. Bapa di dalam sorga, saat ini pun kami datang berdoa kepadamu, mendoakan terus untuk setiap anggota-anggota PKP dalam berbagai aktivitas keberadaan mereka. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, bagi seluruh anggota PKP dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tuhan selalu yang menolong, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengerjakannya. Begitupun juga ya Bapa di dalam surga, kami terus berdoa bahwa tingkatkanlah karir mereka, supaya mereka semakin lebih lagi diberkati dan diurapi oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan. Dan yang terpenting bahwa
jadikanlah mereka sebagai imam-imam di dalam rumah tangga mereka. Itulah sebabnya memberkati rumah tangga, memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati cucu-cucu, memberkati seluruh kehidupan mereka, supaya dalam menjalani hidup mereka ke depan menjadi pribadi-pribadi yang selalu diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kuatkan iman pengharapan dalam menjalani hidup, untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan, untuk selalu hidup berserah kepada Tuhan, dan yang terpenting pula untuk selalu hidup mengembangkan potensi-potensi diri mereka untuk memuji dan melayani Tuhan di dalam kehidupan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan bangkitkan, dan yang tidak memiliki pengharapan, Tuhan Engkau nyatakan semuanya itu di dalam diri mereka, bahwa misi Allah telah menjaminkan semuanya itu di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.